Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki peranan penting dalam perkembangan Islam di masa awal dan memiliki pengaruh kuat bagi jutaan orang hingga saat ini. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah sekitar 13 Rajab 23 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah atau 599 Masehi, 10 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Ayahandanya Abdul Manaf adalah paman Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim, klan suku Quraisy. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu an lahir, Rasulullah SAW sendiri menjadi pelindungnya karena keadaan ekonomi ayahnya sangat lemah. Karena itu sejak awal Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib menemukan Rasulullah SAW dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha sedang sholat. Ia bertanya tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan. Beliau memberitahunya tentang Islam dan bahwa beliau adalah utusan Allah dan mengajak Sayyidina Ali untuk masuk Islam. Sayyidina Ali mengenal Rasulullah SAW dan sangat menghormati beliau. Dia tahu bahwa apa yang beliau katakan kepadanya adalah kebenaran. Karena itu ia pun menerima Islam, sehingga Ali termasuk orang yang pertama beriman. Saat itu usianya sekitar 10 tahun. Abu Thalib untuk pertama kalinya melihat anak dan misannya mengerjakan sholat bersama. "Anakku, apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya heran. Ali menjawab, "Wahai ayah, aku telah memeluk agama Islam dan mengerjakan sholat bersama misanku." Abu Thalib pun kemudian mengatakan, "Janganlah kau berpisah darinya, karena ia tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan." Kemudian pada tahun keempat kenabian, ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan tabligh Islam kepada kerabat beliau, beliau meminta Sayyidina Ali untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Setelah makan, Rasulullah SAW mengumumkan kepada kerabatnya bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau bertanya, "Siapa di antara kalian yang akan berdiri di sisiku dan membantuku?" Pada saat itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun, tetapi Sayyidina Ali yang pada waktu itu masih muda, berdiri dan dengan sepenuh hati menyatakan, "Wahai Nabi Allah, meskipun aku hanya seorang anak muda, tapi tetap saja aku hadir untuk berdiri di samping Anda." Dari kejadian ini kita bisa melihat keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berikutnya, saat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah, beliau SAW segera berangkat bersama Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an. Malam itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Mekah. Beliau SAW meminta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan menutupi dirinya dengan selimut beliau SAW. Malam itu malaikat Jibril membawa berita kepada Rasulullah tentang orang-orang kafir Mekah yang bersekongkol untuk membunuh beliau SAW. Orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah, namun atas karunia Allah, beliau SAW telah pergi. Ketika orang-orang kafir itu memasuki rumah untuk membunuh beliau, kemudian mereka menyibakkan selimut dan mengetahui kenyataan bahwa bukan Rasulullah SAW melainkan Ali yang ada di baliknya. Sayyidina Ali radhiyallahu an siap mengorbankan dirinya untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar Ali mengembalikan semua barang milik orang-orang Mekah karena Nabi SAW dipercayakan dengan barang-barang berharga dari beberapa orang Mekah.
Setelah Rasulullah SAW hijrah, Sayyidina Ali baru dapat hijrah 3 hari setelah itu bersama ibunya, Fatimah binti Asad, Fatimah Az-Zahra, Fahimah binti Zubair, dan muslimin lainnya. Keberanian Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak ada duanya. Beliau dijuluki sebagai Asadullah, singa Allah. Beliau mengalami tingkat kesulitan yang tak tertahankan, baik ketika menjadi khalifah dan waktu sebelum itu. Tetapi beliau tetap teguh dan tabah dalam membangun kembali perdamaian dalam umat Islam. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mengkhidmati Islam. Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah seorang pejuang yang berani dan terampil. Beliau berpartisipasi dalam hampir semua pertempuran bersama dengan Rasulullah SAW. Di antaranya Perang Badar, Khandak, dan Khaybar. Kecuali Perang Tabuk, beliau tidak ikut karena mewakili Rasulullah SAW untuk menjaga kota Madinah. Saat ikut Perang Badar, Sayyidina Ali masih sangat muda, sekitar 25 tahun. Kemudian Perang Khaybar, ketika kaum Yahudi bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh dan sulit ditembus, Rasulullah SAW bersabda, "Besok akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya." Maka keesokan harinya Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib memimpin penyerbuan ke benteng Khaybar, sehingga akhirnya bisa ditembus dan kaum Yahudi pun bisa dikalahkan. Demikianlah biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Insyaallah akan dilanjutkan di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.